Satu momen sederhana bisa bikin satu Indonesia salah paham. Seorang bocah kecil, wajahnya penuh debu, terlihat cemong, berjalan sambil membawa titipan angsuran milik ibunya. Sekilas terlihat biasa, bahkan sempat dianggap cuma anak yang habis main. Tapi ternyata kita semua keliru. Namanya Azil, bocah asal Temanggung, Jawa Tengah. Dan di balik wajah yang kotor itu, tersimpan cerita yang jauh lebih dalam dari yang kita kira. Awalnya, video Azil viral di media sosial. Banyak yang fokus ke satu hal, penampilannya. Berapa? Oke, makasih ya. Mama kemana? Wati. Oh ya, sik bentar ya. Tak susui. Namanya sopo? Namanya sopo? Azil. Oke, nih. Makasih ya. Dadah sik toh. Dadah. Oh, makasih ya. Wes. Wajahnya yang dipenuhi debu arang memicu berbagai komentar. Ada yang penasaran, ada yang berspekulasi. Bahkan, tidak sedikit yang mengira itu cuma akibat dia bermain seperti anak-anak pada umumnya. Tapi, seiring waktu, fakta mulai terungkap. Dan di titik ini, banyak orang mulai merasa tertampar. Ternyata, wajah cemong Azil bukan karena main, bukan karena iseng, tapi karena ia ikut bekerja. Iya. Besok nonton Rono ya. Aku nang kono mau neko kok, Yohan. Ora, kan aku asline Magelang. Eh. Ya, di usianya yang masih sangat kecil, Azil sudah terbiasa berada di lingkungan kerja ibunya. Sang ibu bekerja di sebuah pabrik arang di Temanggung, dan Azil bukan sekadar menemani. Ia membantu melakukan tugas-tugas ringan, berada di tengah debu arang, menghirup udara yang tidak selalu bersih. Semua itu bukan karena terpaksa, tapi karena ingin membantu. Wajah yang kita lihat kotor itu justru adalah bukti nyata dari perjuangan kecilnya. Bayangin, di saat banyak anak seusianya sibuk bermain, Azil justru memilih berada di sisi ibunya, belajar tentang tanggung jawab. Di usia yang bahkan belum sepenuhnya mengerti kerasnya hidup. Dan yang paling bikin hati teriris, ia melakukannya dengan polos, tanpa keluhan, tanpa tuntutan. Hanya satu hal, ingin meringankan beban ibunya. Ayo, nge-live. Mau wis nge-live karo anake, saya nge-live karo mama nih. Ayo sing ketok kene iki. Nah, ya kan. Nah, Ibu Azil ki, Pak ki do penasaran, kok Azil ki iso ireng ki mergane ngopo? Endi to? Sama kok ra ketok. Ki mergane ngopo? Yo ireng kok yo kena abluk to, kok anu. Bisa mawon yo wis ora mau. Oke, tak tukoki tisu basah. Iya. Kok nek cara Azil iki. Nun. Alita rumput laut. Kejak. Ketika kisah sebenarnya mulai terungkap, suasana di media sosial pun berubah drastis. Yang awalnya penuh asumsi, berubah jadi lautan empati. Kolom komentar yang sebelumnya ramai dengan dugaan, kini dipenuhi doa dan harapan. Salah satu warganet menulis, semoga dia kelak jadi anak yang membanggakan dan membahagiakan orang tuanya. Yang lain berkata, ya Allah, semoga kelak jadi anak sukses dan dimudahkan rezekinya. Dan ada juga yang menyentuh,
Sekarang, bantu ibu. Nanti semoga jadi orang besar yang membanggakan. Kalimat-kalimat sederhana, tapi penuh makna. Karena di balik cerita Azil, kita semua seperti diingatkan akan satu hal penting, bahwa tidak semua yang terlihat di media sosial adalah kenyataan yang sebenarnya. Kadang, yang terlihat kotor justru adalah simbol perjuangan. Kadang, yang terlihat biasa ternyata menyimpan cerita luar biasa. Bun. Halo. Pangling pura ke? Ih. Halo. Kadireng. Mbak, tak cek irin ning kene. Kene. Sing urung udan, sing ora udan. Azil bukan sekadar bocah viral. Ia adalah potret nyata kehidupan tentang keluarga sederhana yang saling menguatkan, tentang anak kecil yang sudah belajar arti tanggung jawab, dan tentang kita semua yang kadang terlalu cepat menilai sebelum benar-benar memahami. Azil? Azil kelas berapa? Kelas TK 5? TK kecil. TK kecil. TK kecil. Oh 5. Kelas 5? Oh. Azil sekolah dak. Mau sekolah dak? Mau? Sok disangoni karo mamak pura. Nih, tak sangoni ya. Makasih. Bilang piye? Bilang terima kasih, Mas. Bilang piye? Oke. Semoga banyak rezeki, Mas. Iya. Dadah sih toh. Dadah. Dadah. Oke. Kisah ini bukan cuma tentang Azil, tapi tentang bagaimana kita melihat dunia lebih dalam, lebih bijak, dan lebih manusiawi. Karena di balik wajah cemong itu, ada perjuangan yang tidak semua orang sanggup jalani. Kalau menurut kamu, apakah kisah Azil ini jadi pengingat buat kita semua? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan cerita ini, supaya lebih banyak orang belajar untuk tidak menilai dari apa yang terlihat saja.